Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Pasca liburan long weekend dan jelang arus mudik lebaran, kereta api dan pesawat telah dipadati penumpang yang memilih mudik lebih awal. Sementara itu kondisi arus lalu lintas arah tol Cikampek terpantau lancar, demikian pula lalu lintas arah Jakarta. Hari pertama periode angkutan lebaran kereta api, lebih dari 19.000 penumpang memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selama masa angkutan lebaran periode 31 Maret hingga 21 April 2024, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta menyediakan lebih dari 957.000 tempat duduk. Kemarin sudah terjual 636.000 kursi atau 66% dari total tiket yang disediakan. Puncak arus mudik moda transportasi kereta api dari wilayah Jakarta diprediksi akan terjadi pada 8 hingga 9 April dengan perkiraan lebih dari 40.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengalami peningkatan hingga 25% jika dibandingkan hari kemarin. Para penumpang umumnya yang merupakan kelompok keluarga dan perorangan yang memilih mudik lebih awal. Hal ini dilakukan karena mereka sudah mendapatkan libur kerja, serta menghindari lonjakan harga tiket pesawat yang tengah merangkak naik. Diketahui di pekan ini saja harga tiket pesawat sudah rata-rata mengalami kenaikan 10 hingga 30% untuk tujuan domestik. Sementara itu, Minggu malam kondisi arus lalu lintas arah tol Cikampek terpantau lancar. Demikian pula lalu lintas arah Jakarta. Sejak hari Kamis, sebanyak hampir 300.000 kendaraan meninggalkan Jakarta, 129.000 diantaranya mengarah ke Cikampek, 97.000 mengarah ke Merak, dan 71.000 mengarah ke Puncak Bogor. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 5,25% dibandingkan lalu lintas normal. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kendaraan selama 3 hari terakhir, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas jalan tol. Selain itu, mulai tanggal 5 April mendatang, pihak Jasa Marga akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way, kontraflow, dan ganjil genap secara situasional guna memastikan pemudik dapat kembali ke kampung halaman dengan lancar. Ya, sementara itu stasiun Bandung mulai dipadati penumpang yang akan mudik lebaran. PT KAI Daop 2 Bandung memprediksi pemudik tahun ini meningkat 40% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian warga mulai memadati stasiun Bandung untuk melakukan perjalanan jarak jauh menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka memilih melaksanakan mudik lebih awal menjelang Hari Raya Idul Fitri. Warga mengaku sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran. Selain itu, warga khawatir tiket kereta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur habis terjual mendekati Lebaran. Penumpang yang hari ini melakukan keberangkatan paling banyak ke daerah Solo, Malang, hingga Surabaya. Adapun selama masa mudik Lebaran 2024, periode 31 Maret hingga 21 April, diperkirakan terjadi lonjakan penumpang dari hari biasanya. Update hari ini terjual kurang lebih baru 175, 50% ya. Ketersediaan tiket masih banyak bagi para pemudik yang akan menggunakan kereta api. Atur waktu keberangkatan, cari hari-hari yang masih tersedia. Diperkirakan jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Daop 2 Bandung pada mudik Lebaran tahun ini meningkat 40% dibandingkan mudik tahun 2023 lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Pemirsa, bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis primadona pada bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah bisnis dodol Betawi. Jelang hari Lebaran, produksi dodol Betawi khas Bojonggede mengalami kenaikan hampir 100%. Seperti inilah pembuatan dodol Betawi di Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dodol yang berbahan santan, gula merah, dan tepung ketan ini dimasak secara tradisional dalam kuali tembaga dengan menggunakan kayu bakar.
Usaha dodol Detungku milik Nur Hayati ini mengalami peningkatan pesanan jelang hari Lebaran tiba. Selama 1 bulan Ramadan ini kami memproduksi 2.000 kilo dan alhamdulillah untuk modal 70 juta kami mendapatkan keuntungan bersama modal itu sekitar 110 juta. Nur Hayati memanfaatkan kredit perbankan sebesar 100 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Permintaan pelanggan yang semakin banyak membuat wanita yang juga berprofesi sebagai guru ini akan kembali mengajukan kredit untuk menambah modal. Untuk kedepannya kami ingin meminjam lagi dana KUR BRI kami akan gunakan untuk membangun, memperluas pabrik kami dan akan memperluas toko kami. Jadi kalau dilihat dari tahun lalu itu kita di 310 miliar di penyaluran kredit KUR-nya dengan komposisinya itu di 85% itu penyaluran di mikro, Pak. Nah, ini baru berjalan 2 bulan saja kita sudah menyalurkan lebih dari 55 miliar. Dodol Betawi khas Bojonggede milik Nur Hayati dijual seharga Rp50.000 per kilogramnya. Dalam 1 kilogram terdapat 4-5 bungkus dodol. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yunal Jelibra, iNews melaporkan. Ya, saling berbagi di bulan suci digelar Kadin Sulawesi Tenggara. Iya, touring Ramadan dilakukan di pesantren dan panti asuhan di 5 kabupaten. Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara menggelar touring Ramadan di 5 kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara yang berlangsung selama 2 hari. Touring Ramadan digelar bersama Pangkalan Lanut Halu Uleo Kendari dan Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Tenggara. Touring Ramadan dilakukan di pondok pesantren dan panti asuhan yang ada di 5 wilayah antara lain Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, dan Finish di Kabupaten Konawe. Berbagi pada anak pesantren di Pondok Hidayatullah Kolaka ini. Dan saya baru saja kita menyerahkan bantuan itu. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat buat anak-anak kami di sini. Ini Pak, berapa kabupaten keseluruhannya Pak? Proses kegiatan touring Ramadan kita ini ada 5 kabupaten. Ya. Bantuan sosial berupa sembako, alat sholat, dan makanan bergizi diharapkan dapat membantu meringankan beban pondok dan panti asuhan. Kolaborasi dengan Kadin dan dengan IMI dalam rangka masing-masing melaksanakan ulang tahun, sehingga harapannya sinergitas antara Kadin dan IMI berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kami ikut berpartisipasi dalam support ke anak yatim dan pesantren. Semoga kegiatan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun, Bapak. Ya. Dan keberlanjutan ini diperlukan di tahun. Di penghujung kegiatan touring Ramadan, Kadin Sulawesi Tenggara menggelar buka puasa bersama anak yatim piatu panti asuhan sekota Kendari, serta memberikan santunan uang tunai dan paket lebaran kepada 400 santri dan santriwati yang hadir dalam kegiatan ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Selain menuntut ilmu agama, pemirsa, santri saat ini juga dituntut untuk bersaing di dunia wirausaha. Ya, agar mampu bersaing, para santri harus menguasai industri kreatif serta digital. Untuk mengembangkan industri kecil dan menengah di lingkungan pesantren, program Santipreneur terus digelar di berbagai pondok pesantren. Kali ini program Santipreneur 2024 digelar di Pondok Pesantren Nur El Falah, Serang, Banten. Ajang ini diikuti oleh 500 santriwan dan santriwati. Santri Digital Indonesia merupakan wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas santri dan generasi milenial dalam menghadapi tantangan industri digital kreatif. Diharapkan nantinya santri menjadi wirausahawan yang berakhlakul karimah. Dari pelatihannya kita harapkan santri-santri ini siap untuk bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif digital yang handal, yang mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Dan ada kegiatan, itu juga ada kegiatan pelatihan dari 6 pesantren dari Indonesia, baik dari Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya. Program Santipreneur ini diisi mentor-mentor profesional di bidang kreatif dan digital. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.